أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Tebet di Mushola Atin Asap Baris yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kembali di pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul di Mushola Atin ini, yang mudah-mudahan Allah selalu jaga tempat ini sebagai tempat-tempat yang Allah cintai di muka bumi, tempat-tempat yang menjadi penyubur iman banyak orang yang mengambil manfaat di dalamnya insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu menstabilkan iman sebelum ibadah digugurkan agar berujung kepada ketakwaan tentunya. Karena seluruh ibadah itu targetnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan takwa ini bukan sesuatu yang dipaksakan. Karena nggak ada yang namanya buah dipaksa pohon untuk berbuah, hasilnya nggak maksimal. Apalagi agama, kata Allah kan la ikroha fiddin. Agama ini tidak ada paksaan. Jangan paksa pohon berbuah sebelum waktunya gitu loh. Harus memaksimalkan hal tersebut tentunya. Tapi jamaah Allah muliakan, kita akan coba lanjutkan kajian kita berkait tentang pembahasan buku dari Syarah Fadailul Islam tentang kesempurnaan dan keagungan Islam. Kita masuk pada bab yang keempat tentang penafikan bahwa ada kebenaran selain daripada Islam, atau mungkin bahasanya kebatilan untuk segala apapun yang di luar Islam tentunya. Gitu. Iya. Merujuk kepada surat Ali Imran ayat 85 di mana Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu." Kata Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Dan barang siapa mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, nggak akan pernah diterima. Padahal kita dengar bahwa seluruh nabi itu dikatakan al-anbiya dinuhum wahid. Para nabi itu agamanya satu. Walikullin ja'alna sir'atan wa minhajan. Tetapi ada cara yang berbeda pada setiap syariat yang diturunkan. Kalau agamanya satu Islam, ya mau agama Nasrani, Yahudi, semua agama yang pernah ada yang memiliki kitab atau dikatakan ahlul kitab, hukum asalnya Islam. Ya, cuma memang setiap rasul itu diajarkan cara dalam pelaksanaan Islamnya itu gitulah. Muhammad ini khataman nabiyyin, beda dengan nabi dan sebelum nabi rasul sebelumnya. Kalau nabi dan rasul sebelumnya itu diutus itu kan per kaum. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Jadi
Yang di zaman Nabi 14 abad yang lalu itu syariat, sekarang bulan Januari 2025 juga syariat sama. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan lagi. Ya, taib. Ayat menjelaskan wa may yabtagi ghaira islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima. Ini gak enak ya, kecilin dikit bisa. Antum kalau gak enak langsung krek gitu loh. Ya. Taib. Wa may yabtagi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Allah sendiri yang mengatakan, maka kalau nanti ada orang yang mencari agama selain daripada Islam, khalas cukup, yakfi, maka tidak akan diterima. Ini merupakan sebuah statement dalam agama untuk kita menjadi orang yang bisa beragama dengan cara yang benar gitu loh. Karena nanti akan ada orang yang beragama merasa benar, padahal belum tentu benar. Ana bener tat, ana subuh tadi 2 tat, dari zaman dulu subuh 2. Terus kenapa ya habis sholat subuh sama anak berantem, sama laki berantem tiap pagi? Katanya sholat subuh gitu loh. Kalau cuma merasa menggugurkan kewajiban, siapapun mampu. Tapi orang yang menggugurkan kewajiban ini punya target bahwa setiap ritual itu memiliki bekas buat si pelakunya. Jangan cuma pengulangan tanpa makna. Jadi tanggung jawab kita masing-masing ini untuk mengedepankan ilmu sebelum berkata dan beramal. Introspeksi diri aja. Kalau seandainya kita orang yang sudah nuntut ilmu tapi masih punya sifat kufur asyir. Kalau perempuan punya kufur asyir wajar, kalau laki sifat kufur asyir ingat kurangnya orang, lupain kebaikan orang, itu kufur asyir. Suruh pakai androk yang begitu. Karena manusia ini suruh dilihat kelebihannya bukan kekurangannya. Manusia tempatnya kurang. Allah ciptakan manusia dengan kekurangan. Walaupun Allah katakan ahsan. Ya, di balik kekurangan manusia ini Allah ciptakan dialah makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia itu ahsan, terbaik. Kapan dikatakan manusia terbaik? Ketika dia mampu memposisikan dirinya untuk menjadi hamba yang tercipta untuk beribadah. Ya, makanya ahsanul ibadah ini mesti kita pertontonkan ke Allah. Ibadah yang terbaik. Kapan ibadah dikatakan terbaik? Ketika sesuai dengan rukun dan syarat yang disyariatkan. Baru kita merasakan, oh iya enak juga sholat. Kirain kita mesti ada pengawal khusus untuk tidak berbuat kemaksiatan. Ternyata enggak perlu ada biaya mahal, cukup bagusin sholat. Sholat tanha anil faksawal muka. Untuk bisa dapat solusi dalam kehidupan ini kita enggak perlu banyak ngomong lah. Ya. Jangan terlalu banyak cerita tentang rencana yang mau kita buat. Udah, orang cuma ngelihat hasil, nggak pernah lihat proses, gitu ya. Orang nggak tahu, antum banting tulang di jalan, masya Allah, terlambat, ya terlambat ente. Untung terlambat, kalau enggak kan innalillahi noh. Gitu. Kadang-kadang kita seperti itu kan, ya kita cuma pengen lihat ending, nggak ngelihat proses. Kita komplain dengan nikmat yang dikasih sama Allah. Padahal prosesnya ini mesti diperhatikan. Karena qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua sudah punya mikdar, punya ukuran. Kalau Allah pengen, Allah mau, Allah bisa bikin semua orang kaya. Cuma nggak bercerita nih hidup. Kalau semua orang kaya tuh Kang talas kukus pakai gula aren, siapa yang beli kan begitu. Kesian orang udah ngeler dagangan, nih gorengan siapa yang beli dan lain-lain gitu ya. Allah pengen ada cerita dalam hidup. Bahwa walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah bilang gitu kan. Tapi sudah jatuh kata lah kalau bahasa kita. Walakin haqqal qawlu minni, telah jatuh kata dari diriku kata Allah, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah akan penuhi neraka dengan jin dan manusia. Uquduhan nas wal hijarah. Siapa mereka? Yang tidak seperti yang disyariatkan. Jadi kalau orang berbuat keburukan seakan Allah dirugikan, tidak.
Di tahun kayaknya Allah banyak rugi nih saat yang murtad banyak. Enggak, enak aja. Neraka butuh bahan bakar. Ya, kalau nggak ada orang berbuat dosa nggak ngebul di neraka. Gitu ya. Begitu pula sebaliknya. Nih Allah untung banyak nih Ustaz. Nih hari orang yang sholat penuh. Enggak. Karena kullu amal ibni Adam lahu. Karena seluruh ritual ibadah anak Adam tuh kembali pada si pelakunya. Yang diuntungkan ya yang berbuat. Jangan bilang Allah untung. Kalau Allah sih memang zat yang memang menciptakan makhluk. Ada masyiahnya Allah. Takdir telah ditentukan. Allah nggak pengen yang buruk. Oh ya apa? Innallaha la yazlimun nasa syai'an. Allah sudah bilang. Tidak ada. Allah pernah menzolimi manusia. Tidak ada. Sehingga kalaupun terjadi kezoliman yang dirasa oleh manusia. Bima kasabat aydin nas. Ulah tangan manusia sendiri. Yuridullah bikumul yusra. Wala yuridullah bikumul usra. Jadi pada bahasan ini dijelaskan di Al-Imran 85 tentang harusnya kita mengembalikan semua pada agama Islam. Karena Allah nggak terima di luar Islam itu Allah nggak terima. Islam dalam buku ini dijelaskan bahwa yang dimaksud syariat yang dibawa oleh para rasul di setiap masa dengan sesuai dengan ketentuan yang memang Allah telah tentukan. Al-anbiya dinuhum wahid tadi. Seluruh nabi agamanya satu. Dari zaman Nabi Allah Adam hingga Muhammad. Rasul yang pertama Nuh hingga Muhammad SAW. Sama Islam. Ketundukan dan kepatuhan kepada syariat. Istislamu lahu bitauhid. Wal inqiyadu lahu bita'ah. Wal baru'atu minasyirki wa ahli. Jadi keumuman makna Islam itu tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Seluruh Rasul mengajarkan tentang tauhid. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa cuma Allah yang kita ibadahi dengan benar. Syariatnya nanti beragam. Ya, sampai Nabi Isa tuh masih beragam. Diutus Rasul terakhir Muhammad SAW, la tabdila li kalimatillah, udah jangan lagi ngomong syariat baru. Bahkan beliau mengatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Orang nanti yang berbicara syariat agama tanpa contoh dariku tolak, kata Nabi. Untuk keselamatan kalian tolak. Bahkan menjadi sebuah ciri waliullah. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam majlisnya itu beliau menekankan sekali bahwa beliau menemukan salah satu bahasan tentang ciri waliullah dalam kitab Ar-Ruh. Ya. Dikatakan bahwa ciri waliullah itu yang pertama, mereka yang menegakkan tauhid dalam sholat yang digugurkan. Ya, nanti banyak orang mengaku waliullah tapi sholatnya macam-macam. Kalau memang mengaku waliullah, tolong sholatnya seperti yang dicontohkan. Urusan sholat ini Nabi Muhammad dipanggil langsung ke Sidratul Muntaha loh. Semua ritual, wallahi semua ritual itu Nabi Muhammad itu diutus Jibril untuk datang ke beliau. Tapi kalau untuk urusan sholat nggak bisa, Jibril pun nggak mampu. Allah pengen Muhammad langsung datang ke Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di malam hari ini. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina. Ada 3 alam tuh ya. Alam nasud, alam malakut, alam lahut. Ya, alam nasud itu alamnya manusia. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai sekarang kita juga bisa ke Palestina, betul? Itu namanya alam nasud. Alamnya manusia. Jibril bawa Muhammad ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sampai 7 lapis langit. 7 lapis langit itu namanya alam malakut. Udah kita nggak usah ngayal. Cuma malaikat yang bisa nyampe ke sono. Ya. Jadi kalau nanti ada tour and travel nawarin buat traveling ke langit ke-7 udah pasti bohong dah. Jangan salah, ini Indonesia bro. Ya. Sampai ada orang bilang katanya malam aneh baru nyampe ke Aras balik lagi. Siapa tuh yang di Aceh itu kemarin tuh. Ini Indonesia ada aja orang ini negeri dongeng, betul ya. Herannya ada aja yang percaya ntar nih. Nah
Jibril masih bisa ngantar Nabi tuh sampai ke langit ketujuh. Tapi kalau langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha, alam lahut, udah nggak bakal sanggup. Allah khususkan Muhammad datang sendiri. Makanya manusia lebih mulia ketimbang malaikat. Ya, manusia lebih mulia ketimbang malaikat. Jadi kalau ibu pegal sama bapak, pegel kita sama laki kita. Pengen cari malaikat aja deh. Ya, tetap nggak bakal sempurna sama ibu malaikat, nggak bakal sempurna udah ya. Ya malaikat nggak punya nafsu, nggak punya syahwat. Ibu ngayal nikah sama malaikat, paling juga 2 hari udah pegel. Laki kita diem aja diem aja kita malaikat. Ngapain lagi mau digoyang-goyang? Gak bisa. Udah yang ada aja sabarin, ini paling berapa lama lagi sih ya? Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu. Pokoknya kalau orang udah nyari agama selain Islam gak bakal diterima. Nah para nabi itu agamanya satu Islam. Menggiring kepada tauhid, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Karena syariat akan turun nanti. Kalau Allah sudah mengatakan qala Allah, maka wallahi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Udah gak ada pilihan lain, tauhid kan. Baik rububiyahnya, asma wa sifat maupun uluhiyahnya. Sehingga nanti ibadah tersebut sesuai dengan target. Ya, karena kalau ada syariat nanti di dalamnya ada kesyirikan, Allah sudah bilang secara umum, wa maliz zalimina min ansar. Enggak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Mau syirik kecil, mau syirik gede. Nah, ritual ibadah kita kan isti'anah. Isti'anah itu apa? Minta tolong. Kita minta tolong sama Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Aneh udah sabar sholat rutin. Dari dulu sabar, dari dulu sholat. Cuma nggak merasakan yang kupinta dari Allah datang gitu. Namanya istijal tuh. Terlalu tergopo-gopo menghakimi Allah gitu loh. Seperti Nabi bilang apa? Yaqulul abdu qad da'utu falam ara yastajibu li. Kayak hamba mengatakan, aduh udah ibadah, udah minta, cuman nggak pernah ada jawaban. Nah, itu nggak boleh. Ya. Kembalikan ke hukum asal bahwa ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah pasti jawab doa orang yang berdoa. Kalau da'ani, ninya itu mufrad. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kan menjawab doa orang yang berdoa kepadaku sajanya, diingetin. Karena boleh jadi nanti orang yang berdoa sudah ke Allah cuma nggak nih. Banyak makhluk lain yang dia butuh apa poinnya. Sholatnya harusnya buat Allah, pengen dilihat orang. Sedekahnya harusnya buat Allah, pengen dilihat orang. Jadi ritualnya seperti itu. Apalagi hari gini orang kan beribadah nyari follower. Ya. Sampai urusan sedekah yang nggak seberapa nilainya pun, ya Allah, objek penderitanya dipoto. Pegang-pegang berasnya, pegang. Ya apa sih maksudnya apa gitu loh, supaya dunia tahu gitu bahwa kita telah bersedekah. Jangan, nggak perlu seperti itu ya. Nanti timbulnya ria. Ria tuh pengen dilihat, atau mungkin sum'ah. Kita ngomong kencengan dikit pengen didengar. Resikonya apa? Ujub. Ujub apa? Takjub dengan diri sendiri. Karena ngelihat dokumentasi, oh nih oke. Berarti ini 2024 sedekah 18 kali nih, begitu. Enggak usah gitu-gitu amat kali. Lawang Allah pakai bahasa nahnu narzukukum wa iyahum. Ente cuma alat bantu nyampe ke orang lain. Lain kalau handmade kita yang buat, kan semua titipan. Kalau yang nitipin memang pengen kita jadi bagian mata rantai orang lain, apa yang mau kita banggakan? Kalau enggak kita lakukan dosa, hukumnya dosa. Ya. Taib. Kemudian dijelaskan bahwa dalam buku ini ketika sudah sampai tentang Islam, di mana seluruh nabi dan rasul itu agamanya satu Islam. Maka Islam itu pun menjadi sebuah penekanan dalam bab ini tentang ketundukan kepada Allah dengan menaatinya. Berlepas diri dari syirik dan beribadah hanya kepada Allah menurut apa yang Allah syariatkan pada setiap zaman. Mafhum ya? Jadi
Keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan dibuktikan dengan perbuatan yang dibilang iman itu menjadi setiap landasan ritual Islam yang kita lakukan. Yakni tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Tolong semua ritual yang dicontohkan sudah, jangan pernah pengen dilihat orang. Ya, kalau terpaksa orang melihat karena sifatnya wajib, zohir, kalau wajib kan ditransparasikan, lain hal lah. Terang-terangan, mau kemana? Buru-buru amat, mau sholat di masjid, johor gitu ya, nah, itu boleh. Tapi kalau yang namanya sunnah nggak perlu. Karena kita nggak ngomong juga orang tahu namanya azan siang pasti zohor. Kan gitu ya. Boleh, zakat gitu, haji gitu, umroh pertama gitu. Atau kita nikah, manistatu aminkumul ba'a, undang orang, aulimu wala bisyah. Undang orang walaupun sekedar menyembelih 1 ekor kambing. Aulimu wala bisyah. Biar orang tahu. Jangan diem-diem, tumben pakai jas sama kembang di pojokan kantong. Mau ngapain? Ada deh, gitu. Bilang aja mau ke KUA atau gimana, terang-terang. Nikah diem-diem. Udah nikah belum? Rahasia, rahasia. Sesuatu yang memang wajib itu ditransparasikan ya. Tapi surat dalam Al-Quran ada, ini hadis qudsi ya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun. Ayo. Ini surat Ali Imran ayat 8182. Allah berfirman begini. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah ketika Allah ini mengambil perjanjian dari para nabi. Apa yang Allah akadkan dengan mereka? Lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Ketika Allah berikan kepada mereka, para nabi ya, dan rasul ini kitab dan hikmah. Ya. Kemudian Allah datangkan kepada mereka rasul. Nabi dengan rasul beda ya. Kalau nabi sudah diberikan kitab dan diperintahkan untuk menyampaikan kitab tersebut, namanya rasul. Rasul itu yang membawa risalah. Ya. Ada nabi, ada rasul. Kemudian dikatakan musaddiqul lima ma'akum, di mana apa yang dibawa tersebut membenarkan apa yang ada pada kalian. Artinya Allah kalau mengutus seseorang itu punya data. Ya, di mana enggak sembarangan Allah ngutus manusia untuk menyampaikan kebaikan. Tujuannya apa? Supaya dunia tahu bahwa kebaikan itu milik Allah. Makanya dibilang, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi nggak mungkin berkata kecuali wahyu yang diwahyukan. Ya. Jadi Allah pengen begitu, musaddiqul lima ma'akum, di mana membenarkan semua yang ada pada kalian. La tu'minun nabihi wa la tansurunnahu, di mana Allah betul-betul akan membuat kalian ini beriman kepada apa yang mereka bawa dan kalian akan menolong, responsif. Karena nanti juga pasti ada orang yang menentang. Kita bukan sahabat Nabi, ya, dan sudah Rasul sudah nggak ada, Rasul sudah wafat, betul. Tapi syariatnya sampai. Allah pengen yang disampaikan sama Nabi ini membuktikan bahwa memang beliau itu Rasul. Dan kalau kamu tahu beliau itu Rasul, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tolong dibantu. Jangan jadi orang yang menolak syariat atau mungkin sampai merusak syariat. Ya makanya ketika orang menolong agamanya, dia dibilang waliullah, kekasih Allah. Kekasih Allah tuh punya ciri. Ciri yang pertama, mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah, yakni sholat yang mereka lakukan. Dipastikan seorang waliullah itu sholatnya betul. Ya, nanti banyak sekali orang mengaku waliullah, cuma sholatnya digabung-gabung orang Syiah nih. Ya, banyak mengaku waliullah, kekasih Allah. Ya, akhirnya mengaku sebagai muhibbin.
dibilang Habib lah, inilah, itulah. Ya kalau memang betul turunan Rasul, kita disyariatkan ke Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau pada ujungnya nanti dipertanyakan akidahnya, bahaya. Lagi secara logika, kita tahu Nabi Muhammad itu kan lahirnya di mana? Mekah. Sampai nikah di Mekah, punya anak di Mekah, betul? Kemudian pasti dijadikan Rasul di usia 40 selalu berdakwah kan. Mulai banyak gesekan. Hijrah kemana? Madinah. Dan lama di Madinah tuh turun ayat-ayat hukum itu ya. Selama 10 tahun betul. Sampai Nabi wafat di Madinah. Lahir di Mekah, gede di Mekah, nikah di Mekah. Hijrah ke Madinah sampai mati. Ngapain turunannya banyak di kita gitu loh. Ini kan secara logika ya gitu ya. Ya semoga Allah jaga turunan Rasul dimanapun mereka berada gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makanya kita punya standar nih. Jangan gampang pukul rata. Nabi sudah bilang, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Hati-hati dengan fitnah akhir zaman nanti. Akan ada sekelompok manusia yang sekulit dengan kita, kata Rasul. Wa yatakallamuna bi alsinatina, bahkan dia ngomong pakai bahasa kita. Hati-hati tuh. Khawatirnya nanti malah merusak syariat. Makanya mengembalikan hukum kepada qala Allah wa qala Rasul dengan menuntut ilmu itu penting banget. Itu waliullah yang pertama. Karakter waliullah yang kedua, mereka itu betul-betul tidak melakukan ritual kecuali menanti adanya sunnah. Waliullah itu tidak akan pernah berbuat bid'ah. Karena konsekuensi dia menjadi kekasih Allah, dia akan mencintai yang Allah cintai. Siapa yang Allah cintai? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti cinta kita ke Rasul ini dengan 4 hal. Mentaati perintah beliau, menjauhkan larangan beliau, percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun mata belum melihat, telinga belum mendengar. Kemudian tidak beribadah kecuali mencontoh beliau. Itu konsekuensi. Waliullah seperti itu. Kalau bisa, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang kalau sudah agamanya benar, nggak punya rasa takut. Wa lahum yahzanun, bahkan nggak punya sedih sama urusan dunia. Karena dia tahu dunia cuma mazra'atul akhirah. Dunia cuma tempat bercocok tanam untuk akhirat. Itu kekasih Allah. Dan yang ketiga, kekasih Allah itu orang-orang yang tidak mungkin melakukan sebuah ritual kecuali menanti datangnya contoh. Enggak membuat ritual. Belakangan ini di negeri kita banyak mengaku wali Allah, ritualnya bikin-bikin sendiri. Ya, bahkan sebagian mengatakan bahwa kalau udah waliullah sudah nggak wajib sholat. Sholat itu kewajiban buat orang yang belum menjadi waliullah. Allahu Akbar. Sampai pengkultusan kuburan-kuburan orang-orang tertentu ya melebihi kuburan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, padahal kita dibanding para sahabat nggak ada seujung kuku. La tasubbu ashabi. Jangan pernah kau remehkan sahabatku, kata Nabi. Law anfaqtum misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ashabi wala nasifa. Udah jangan sok-sok ngebandingin dirimu dengan sahabat-sahabatku, kata Nabi. Kau sedekahkan emas sebesar Jabal Uhud. Jabal Uhud, kebayang gedenya Jabal Uhud itu. Ya, kamu infakkan emas sebesar Jabal Uhud. Tidak akan pernah mengalahkan sedekah sahabatku yang cuma 2 tangan orang dewasa. Wala nasifah, tidak setengahnya. Ya, nah belakangan ini orang menelantarkan sahabat. Difitnah itu Abu Bakar, Umar sebagai sonamain Quraisy, 2 patung Quraisy oleh Syiah kan begitu. Sampai kalah dengan guru-guru mereka. Allahu Akbar. Ya semoga Allah jaga agama kita lah insyaallah ya. Taib. Kemudian wala tansurunnahu, maka kamu harus menolongnya kalau betul tahu. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Ya, ada penjelasan tentang orang fasik di sini ya.
Ketika Allah mengatakan, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian, yang tadi disampaikan bahwa konsekuensi untuk menjadi waliullah, kekasih Allah, mentaati utusannya. Bisa gak kalian? Bisa. Kalau begitu, wala tansurunnahu, tolong Nabi. Ya, bagaimana menolong Nabi? Jangan berbuat bid'ah. Karena syariat ini dicontohkan. Jangan sudah kita nggak bisa melaksanakan contoh, kita membuat yang baru. Waduh, double dosanya nanti. Kata Allah jangan. Kemudian mereka menjawab saat itu, kami mengakui, di mana Allah berfirman, maka bersaksilah kalian dan aku menjadi saksi bersama kalian. Maka barang siapa berpaling setelah itu dikatakan orang fasik. Nah, ini ada akad Allah dengan para nabi dan rasul dengan konsekuensi yang jelas menyampaikan kebaikan. Musaddiqul lima ma'akum. Sesuatu yang membenarkan kamu. Kamu nggak usah takut kalau kamu saya jadikan nabi, rasul, kata Allah, saya akan berikan bukti kepada masyarakat bahwa kamu punya kelebihan. Namanya mukjizat. Mukjizat buat nabi. Kalau karomah buat wali. Kalau kita al-ma'unah. Al-ma'unah itu ya pertolongan Allah kepada orang biasa. Kayak ngimpi. Ngimpi itu kalau nabi namanya ru'yatul manam. Kalau kita haluma, kembang tidur. Nabi ru'yatul manam, dalam kondisi tidur pun melihat, itu Nabi. Ya, makanya ketika Ibrahim bilang sama anaknya, ini arofil manam anni adbahuka fangzur madza tara. Anakku, aku nih ini arofil manam. Aku melihat dalam tidurku, anni sesungguhnya aku, adbahuka, nyembelih kamu. Fangzur madza tara, bukan wangzur, fangzur, cepat simpulin. Menurut kamu bagaimana? Ya karena Ismail tahu Ibrahim memang babenya, ya batif'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan yang diperintahkan. Gitu ya. Karena tahu ayahnya nabi, nggak mungkin bohong. Tapi kalau kita ngomong begitu sama anak kita kagak bisa. Malam babe ngimpi, babe motong situ. Kira-kira gimana? Gile babe gitu. Babenya bukan nabi, bukan rasul. Kalau nabi dan rasul makgul ya. Emang ya. Kalau kita kan kembang tidur. Gara-gara dengar cerita Nabi Ibrahim nyembelih anak, kembang tidur kita ngimpi motong anak juga. Nah beda. Ya batif'al ma tu'mar, lakukan kalau memang itu yang kau lihat dalam mimpimu. Karena begitulah kondisi para nabi yang Allah muliakan dengan syariat yang dibawa tentunya. Nah, ketahuilah alasan untuk melegalkan syariat cuma Islam yang Allah turunkan. Ya, ini karena memang agama Islam itu Allah yang mengatakan inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam, bahwa agama indana, inna dina indana, ya, yakni al-Islam. Di sisi kami cuma Islam. Tolong, kalau memang agamamu Islam, tentu ada rujukan. Karena apa? Allah berikan kitab pada setiap rasul musaddiqon lima bainakum, musaddiqon lima ma'akum. Jangan gampang mempercayai, ya, karena belakangan ini, masya Allah ya. Orang mengaku nabi, mengaku rasul ini banyak banget ya. Kita nggak usah terkecoh. Tanya saja, ada kitabnya nggak? Kalau nggak ada kitabnya ya sudah bertentangan dengan syariat. Nabi pasti punya kitab bukan untuk kepentingan dirinya, tapi bukti bahwa dia seorang nabi dan rasul. Ada hal yang tak dimiliki oleh manusia biasa. Walaupun Allah perintahkan, Nabi mengatakan, Ana basyarum mislukum yuha. Aku basar manusia biasa, cuma dapat wahyu. Beda kita di situ. Ada nanti pensucian manusia tersebut, kayak Nabi Muhammad dibelek dadanya, dibersihin jantung hatinya, ya kan? Ada penjagaan berbentuk awan yang menaungi dia. Diberikan kekuatan 33 laki-laki dewasa, gitu ya. Jadi ini nggak dimiliki oleh setiap manusia. Kalau sampai dipaksakan, yang ada kesesatan. Kalau sudah tahu seperti itu, yakini. Kalau kamu nggak meyakini, kamu fasik. Orang-orang fasik ini orang-orang yang
setelah tahu kebenaran dia nggak patuh. Ya, berawal dari gemar menyelisihi, yusyakikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Orang yang dipalingkan sama Allah tuh orang fasik. Harusnya kalau kita tahu itu syariat, jangan ada komplain. Kita belum mampu istighfar. Hari gini kita suka memilah-milah syariat. Resikonya jadi orang fasik nanti kita. Udah, kalau memang Allah berfirman, Nabi bersabda, tidak ada komplain. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain. Cuma saya belum sanggup, istighfar. Jangan dikikis syariat. Jangan dipilih-pilih, jangan. Lakukan, Anda nggak mampu, mohon ampun sama Allah. Karena orang bisa berbuat baik itu rahmat. Orang bisa berbuat baik itu rahmat dari Allah. Dan gak semua orang bisa melakukannya. Ya, jangan dipilah-pilah, syariat gak boleh dipilah-pilah. Jadi jelas ya bahwa agama-agama terdahulu berakhir sesudah datangnya Nabi setelahnya. Jadi kalau zaman Nabi Daud ya, hilanglah syariat dengan datangnya Nabi Musa. Nabi Musa pun hilanglah syariatnya dengan datang Nabi Isa. Begitu pula hilanglah semua ketika datang Nabi Muhammad SAW. Cuma kan Nabi bilang, dakwahku dengan para rasul sebelumku seperti sebuah bangunan yang sempurna. Ada satu bagian bata yang belum terpasang, sehingga akulah bata tersebut. Nabi nggak merubah yang ada. Makanya agama ini cuma mewarnai, tidak merubah. Gitu ya. Syariat yang belum datang itu yang menyempurnakan keadaan yang sebelumnya. Makanya betapa banyak orang-orang yang ilmiah di zaman Nabi dulu menerima syariat yang Nabi bawa. Ya, salah satunya siapa tuh? Salman Al-Farisi itu. Itu kan kalau bahasa kita sekarang petingginya Kristen lah. Sampai dakwah kepada beliau melihat apa yang Nabi bawa, ya dia juga punya kitab suci kan, Injil. Tapi ketika Nabi menyampaikan kebenaran, geleng pala, sodaka ya Rasulullah. Betul kau ya Rasulullah. Dia pun masuk Islam. Kenapa? Karena memang melihat yang tidak ada di agama dia ada di Islam. Jadi mereka meyakini. Makanya ketika ada orang Parsi bertanya, Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Bukankah kalian ini pengikut Muhammad? Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat pun diajarkan. Kan yang nyaut Salman. Ajal, betul? Betul nanti. Saya mengikuti syariat yang beliau bawa yang gak ada di agama saya. Mana ada Nabi Isa ngajarin cara buang hajat? Tidak ada. Ya, Muhammad ajarkan semuanya. Sempurna ini agama, seperti itu ya. Tayyib. Ada sabda Rasul di mana beliau mengatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan baina azhurikum ma halalahu illa ayat tabi'ani." Bahkan Nabi Muhammad dengan pedenya mengatakan begini dalam Musnad Imam Ahmad itu. "Lau kana akhi Musa," kalau seandainya saudaraku Musa hayyan, masih hidup, baina azhurikum, ada di antara zuhur kalian, ya pundak-pundak kalian, ma halalahu illa ayat tabi'ani. Aku pastikan tidak ada pilihan lagi buat Musa kecuali beriman kepadaku. Karena nggak bisa dikomplain. Ini Muhammad ummi, beliau buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Bawa Quran, beliau mengatakan mahalalahu illa yattabi'uni, illa yattabi'uni. Udah pasti nggak ada pilihan lain, dia pasti ngikutin aku. Makanya ketika beliau Isra dan Mi'raj, beliau kan memimpin sholat yang dimakmumi oleh semua Nabi dan Rasul sebelumnya kan. Ini menandakan bahwa kesempurnaan ada pada apa yang Nabi Muhammad bawa. Ya. Jadi udah, kita nggak perlu otak-atik kitab suci agama lain. Karena ada beberapa orang nih yang suka beli perbandingan agama, mempelajari kitab suci. Ngapain? Gak ada untungnya.
Semua telah disempurnakan dalam syariat kita. Ada beberapa anak-anak muda yang senang sekali berdebat, mempelajari kitab suci agama lain. Khalas, kau kuasai Quran dan Sunnah, kau kuasai agama sebelumnya. Karena apa yang ada di mereka itu tercatat dalam Quran dan Sunnah. Tapi yang ada di Quran dan Sunnah, wallahi tidak ada pada agama mereka. Gitu ya, ini yang mesti dipahami. Jangan taklid. Contoh yang paling gampang lah, kemarin kasus si Mary dan si Happy yang tiap tahun jadi masalah itu. Urusan Merry Christmas itu innalillah. Emang di Quran gak ada surat Maryam tentang Allah perintahkan Maryam untuk menggoyang-goyangkan pohon korma. Selain memang menginformasikan pada dunia, perempuan punya kekuatan dalam sisi kelemahan yang dia miliki, bisa menggoyang pohon korma. Korma digoyang coba. Pernah umroh kan, lihat pohon korma, goyang kalau bisa? Gak bakal bisa. Cuma Allah perintahkan Maryam menggoyang pohon korma. Kenapa? Karena orang lagi ngelahirin itu punya kekuatan yang gak dimiliki oleh orang lain. Ya di situ walaupun kelihatan lemah Pak, para perempuan Pak, kadang dia lebih kuat dari kita. Tapi bima faddalu ba'dun ala ba'din. Masing-masing punya kelebihan kekurangan gitu ya. Kita kelihatannya keker, ya sehat, fisik kita beda dengan perempuan. Tapi kalau urusan bawa anak di perut, kita nggak bakal sanggup. Apalagi anak ngambek semalaman, kita nggak bakal kuat. Perempuan kuat. Diinformasikan perempuan kuat. Bukan cuma sekedar info bahwa perempuan itu kuat untuk urusan anak. Ya, kalau berantem kalah perempuan. Tapi kalau anak ribut, kepala sekolah yang damprat emaknya bukan bapaknya, betul. Kekuatan dia sama kita Pak, kita udah gak enak sama orang, gak enak sama kita. Gak bisa belum beres. Perempuan punya, tapi bukan cuma itu diinformasikannya apa? Menandakan bahwa Quran sepakat Nabi Isa itu lahir di Palestina. Dekat pohon. Terus apa nyambungnya sama pohon cemara? Ada saljunya lagi. Ini kalau kita mau sedikit belajar juga udah geleng kepala nih. Ini Isa yang mana dekat pohon cemara lahirnya? Kalau Isa yang dimaksud anak Maryam lahir di Palestina, memang dekat pohon korma. Kenapa jadi pohon cemara? Terus lagi itu aki-aki bawa keranjang, siapa itu putih merah gitu? Nggak tahu siapa itu aki-aki itu. Bagi-bagiin hadiah katanya kemana-mana. Emang gak punya cucu dia? dan lainnya gitu ya. Jadi kalau kita mau sedikit ilmiah, oh ini banyak kedustaan yang dibedakin nih. Ya. Orang dibikin gak fokus sama bukti yang ada gitu ya. Orang dibikin dengan ramenya musik ya dan lain-lainnya. Karena memang ciri-ciri mereka ditimbulkan saat itu ya. Bahwa Nasrani itu suka sekali dengan lonceng, betul ya? Orang-orang Yahudi dengan trompetnya, Majusi dengan apinya, bisa dibuat oleh orang-orang yang anti agama tuh ada di satu titik itu semua. Yaitu saat si Mary pulang, si Happy datang. Betul lah. Herannya orang kita di Tebet masih ada yang main petasan, betul. Ya, ayo dong sedikit lah kita ilmiah, kita belajar ya. Jadi kita tahu ya. Karena bukan agama yang berhajat dengan kita. Kita yang berhajat dengan agama. Dan kita pengen agama itu mendatangkan manfaat buat kita seperti itu ya. Jadi Nabi mengatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan." Kalau seandainya saudaraku Musa masih hidup, baina azhurikum, ada di antara kalian. Mahallalahu illa ayat tabi'ani. Aku pastikan tidak ada pilihan buat Musa kecuali mengikuti aku. Karena aku tahu tentang Musa. Masya Allah ya. Nah ini kenyataan. Karena memang orang yang beragama itu nggak gampang pindah ke agama yang lain. Makanya Islam tawarkan al-anbiya dinuhum wahid. Seluruh nabi agamanya satu, nggak pindah. Cuma walikulin ja'alna sir'atan wa minhajan. Minhaj, manhaj. Pada setiap rasul diajarkan cara beragama.
Ya, jadi agama ini mewarnai, agama ini bukan merubah, enggak ada perubahan sudah. Dari zaman Nabi Nuh yang namanya lelaki berjanggut, sampai zaman Nabi Muhammad pun berjanggut, bahkan ditekankan ya waqsus sawarib wa fuliha. Udah jangan dirubah sudah. Ya, ada aturannya. Dari zaman Nabi Nuh Rasul mengabarkan tentang almar'atu aurat, perempuan itu aurat. Bahkan kita tahu cerita Nabi Musa dengan anaknya Nabi Syuaib itu ya. Ketika mengambil air di sumur, kemudian Musa menolongnya untuk mengambilkan air, kemudian mengantar dia pulang ke rumah orang tuanya. Dia hukum asalnya perempuan didahului, silakan perempuan duluan. Orang kita bilang ladies first lah, pertama gitu ya. Kenyataan kena angin tertiup badannya angin memfitnah, badan ditatap oleh banyak orang, diperintahkan di belakang. Itu kan syariat. Syariat yang dalam agama ini sudah ada untuk mendatangkan kebaikan. Dari zaman dulu perempuan aurat yang terlindungi, sampai kiamat pun wanita perempuan yang terlindungi. Maka Nabi Muhammad tekankan, la yahillu ayyura minha ila hadza wa hadza. Tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Nah, Nabi enggak merubah, cuma menekankan. Ya, mewarnai. Syariat ditekankan sekali untuk seperti itu. Masya Allah. Taib, ya. Jelas sekali. Jadi orang-orang yang mengklaim di zaman ini bahwa Yahudi, Nasrani, dan Islam semuanya adalah agama yang sahih. Ini mereka mengingkari kita yang mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Karena agama tersebut adalah agama yang sahih di zamannya. Agama yang sahih di zamannya. Ya, ketika sudah datang zaman Muhammad SAW, maka enggak boleh kita mengembalikan agama kepada mereka. Masih ada talbis, ada itu Al-Fatihah, Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang untuk mengingatkan di ujung kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah pengen kita ulang-ulang tuh ayat ujungnya al-maghdub dan dhalin. Di agama Islam pun ada al-maghdub kayak orang Yahudi, dibilang maghdub, tahu hukum nggak dipakai. Di dalam agama Islam juga ada yang dhalin, sesat, beragama tanpa contoh. Ada nggak? Ada. Kaitkan dengan hadis yang mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Padahal Allah telah berikan kemuliaan yang namanya manusia, setiap manusia yang lahir Islam. Fa'abawahu yuhawidani ayunasirani ayumajisani. Orang tuanya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudi kah, Nasrani kah, Majusi kah. Hukum asalnya Islam. Ayo, jangan dirubah. Allah pengen di atas syariat, di atas syariat. Tinggal menjalani syariat. Kalau memang ini manusia lahir di zaman Musa, ya sudah, beragama dengan Musa. Dia hidup di zaman Isa, beragama dengan Isa. Maka dikatakan ketika hadis iftirakul ummah, di mana dikatakan bahwa Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. 1 di sorga, 70 di neraka. Nasrani itu terpecah menjadi 72 golongan. 1 di sorga, 71 di neraka. Agamaku juga kata Nabi, Islam terpecah jadi 73. 72 di neraka, 1 di sorga. Siapa yang 1 itu ya Rasulullah? Yang aku dan sahabatku ada di atasnya. Terus yang 1 di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, yang mengikuti Musa dan Isa. Yang mengikuti Musa dan Isa. Ya, makanya ketika Waraqah bin Nawfal melihat kelebihan Nabi yang dibawa oleh Khadijah untuk berjumpa dengannya, kata Waraqah bin Nawfal, kalau seandainya aku sampai masa di mana kau diangkat menjadi Rasul, aku akan mengikuti engkau sebagai Rasul. Subhanallah ya. Makanya Nabi mengatakan, mahallalahu illa ayat tabi'ani. Tidak akan mungkin Nabi Musa menolak diriku, pasti menjadi umatku. Nanti Nabi Isa turun yang membunuh Dajjal, betul? Dan dia akan beriman dengan Imam Mahdi. Sebagai pengikut Rasul, menjadi makmumnya Imam Mahdi. Masya Allah. Ini diyakini dengan betul ya, supaya kita mengerti bahwa syariat itu rahmat dari Allah. La tabdila li kalimatillah. Seperti itu penekanannya, Masya Allah ya.
Taib. Ada satu riwayat wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taji'ul a'mal yaumal qiyamah fataji'us shalah fataqulu ya rabbi anas shalah fayaqulu innaka ala khair fataji'us sadaqah fataqulu ya rabbi anas sadaqah fayaqulu innaki ala khair summa yaji'us siyam fayaqulu ya rabbi anas siyam fayaqulu innaka ala khair summa taji'ul a'mal ala dhalik fayaqulu innaki ala khair summa yaji'ul islam fayaqul ya rabbi antas salam wa ana al islam fayaqul innaka ala khair bikal yawma akhudhu wa bika u'ti qala Allah ta'ala fi kitabihi wa may yabtaghi ghayra islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin rawahu Ahmad. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa tajiul a'mal yaumal qiyamah, didatangkanlah perbuatan-perbuatan baik, amal-amal pada hari kiamat ini di hadapan Allah. Yang pertama, salat datang. Kemudian salat berkata, ya Rabbi, duhai Tuhanku, aku adalah salat. Allah menjawab, sesungguhnya kamu di atas kebaikan. Lalu sedekah datang. Seraya mengatakan, ya Tuhanku, aku adalah sedekah. Allah menjawab, sesungguhnya kamu di atas kebaikan. Kemudian puasa datang dan mengatakan seperti yang dikatakan oleh salat dan sedekah tadi. Salat dan puasa. Sesungguhnya kamu di atas kebaikan. Kemudian amalan-amalan lain datang seperti halnya tersebut. Allah menjawab, sesungguhnya kamu di atas kebaikan. Kemudian yaji'ul Islam, datanglah Islam. Seraya mengatakan, wahai Tuhanku, engkau adalah as-salam dan aku adalah Islam. Maka Allah menjawab, sesungguhnya kamu di atas kebaikan, denganmu aku menimpakan hukuman dan siksa, dan denganmu aku memberikan balasan pahala pula. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, amal itu akan datang seperti Nabi mengatakan, Quran akan datang pada hari kiamat nanti berkata kepada Allah, ya Rabbi mana'tu nauma bil-lail fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, aku mencegah dia tidak tidur malam karena baca aku. Jadikanlah aku pemberi syafaat. Begitu pula puasa. Ya Rabbi mana'tul akla wasyaraba wasyahwah fasyafi'ni fihi. Aku puasa juga membuat dia tidak makan minum menahan syahwat di siang hari. Jadikan pemberi syafaat. Betul, semua amal akan datang. Seperti Allah perintahkan nanti yang kita rasakan sekarang menjadi saksi. Wa tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Artinya apa itu? Allah perintahkan kepada bumi suruh ngomong. Akhbaraha wa tuhaddisu akhbaraha. Bumi, kabarkan di atas kamu itu pernah kejadian apa aja. Bi anna rabbaka awhala, Allah perintahkan bumi ngomong. Dan ternyata bumi ngomong. Kalau buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Bahkan tangan saja bisa ngomong, mulutnya di mana? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki menjadi saksi, tangan pun bisa ngomong. Kalau tangan bisa ngomong, mulutnya di mana, Ustaz? Nggak butuh mulut. Zaman sekarang tangan udah ngomong. No, lihat yang ngetik mulut. Tak 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 tak. Ya, tangan ngomong dengan caranya. Jangan dipikirkan. Kita cuma sam'an wa ta'an, dengar dan patuh. Wa ma kana lil mu'minin tadi wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Udah jangan ada komplain. Tugas kita hanya sami'na wa ata'na. Sayang. Wallah sayang. Quran turun itu nikmat. Islam datang itu nikmat. Wujud Rasul buat umat itu nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang mau kita dustain? Kita diperintahkan sholat, enggak dilepas, diajarkan sholat. Dipanggil Nabi ke Sidratul Muntaha, ajarkan sholat. Kita diberikan umur yang pendek, bukanlah sesuatu yang menyesakkan dada. Kenapa? Enak banget ya, zaman Adam sampai 1000 tahun.
kan mati juga, betul. Nabi Nuh aja 1500, dakwanya aja 950 tahun terus, kan mati juga. Jangan kita komplain dengan jumlah bilangan angka yang pendek. Di angka yang pendek ini ada nikmat yang dilipat gandakan sama Allah untuk umat Muhammad. Kebayang kalau umur kita panjang, kita pegal sama satu orang. Ya Allah, masih 1000 tahun lagi sama dia gitu kan. Nggak habis-habis urusannya. Udah dinikmatin aja. La tabdilali kalimatillah. Jangan dirubah, ketetapan Allah jangan dirubah sudah. Ada lipat gandaan pahala. Kita dalam Islam walaupun umur kita pendek, kalau kita niat berbuat baik pahalanya 1, baru niat. Direalisasikan 7 sampai 700 kali lipat. Ya, kita niat jahat nggak dosa, direalisasikan 6 ketukan malaikat baru nangkap. Ya, dikatakan dalam satu riwayat bahwa yang namanya malaikat ashabus shimal yang sering sibuk nyatet di bagian kiri, kanan jarang nih, kiri sering nyatet ya. Ini di yang kiri ini akan mengangkat catatan selama 6 masa. Ya, tujuannya apa? Supaya orang bisa bertobat sebelum dicatat. Intinya umat Muhammad ini banyak nikmat yang kalau kita pahami dengan betul. Di zaman Nabi Muhammad orang punya rezeki umrah, wallah itu Masjidil Haram 1 rakaat 100.000 kali lipat ketimbang masjid lain. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, Aqsa 500 kali lipat. Wallah siapa yang nggak kangen dengan Ramadan? Allah mau balik nih di Ramadan. Pengen buru-buru datang ketemu Ramadan. Kenapa? 1 huruf yang kita baca alif lam mim, alif 10 lam 10 mim 10. Dilipat gandakan sampai ketemu Lailatul Qadar. Khairu min alfi syahr. Lebih mulia dari 1000 bulan, bukan 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Di mana kebaikan yang diperbuat pada Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan lebih. Ini kalau kita berbuat baik pada malam tersebut 84 tahun nilainya. Sudah berapa kali kita ketemu Lailatul Qadar? Nikmatnya Masya Allah. Ya, makanya kalau kita nggak berilmu, yang ada cuma komplain. Kalau sudah komplain, namanya prasangka buruk sama Allah. Allah sudah bilang, Ana inda zonni abdi bi. Aku ini menurut prasangka buruk hambaku. Ana inda zonni abdi. Jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Caranya bagaimana supaya nggak berburuk sangka? Kenali Allah dengan benar. Ya, jangan cuma taunya Allah yang disembah, apalin namanya. Jangan cuma taunya alif lam lam ha, itu ada artinya ilah wawala. Alif lam lam ha sama dengan ilah wawala. Ilah yang diibadahi dengan benar. Wawalah tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Maka kalau kau mengenal Allah, kau akan tahu tidak lelah beribadah untuk Allah. Kalau masih lelah, Anda belum kenal Allah. Ya Allah udah mau Jumat lagi ya Allah. Ini orang gak kenal Allah. Harusnya alhamdulillah ketemu Sayyidul Ayyam. Ya Allah udah masuk Rajab ya. Aduh, Sya'ban, Ramadan. Ya Allah puasa lagi deh. Alhamdulillah. Apa yang ditakutkan? Ya Allah udah malam lagi ya Allah. Ya Allah. Wa ja'alna lailan libasan wa minal laili fatahajjat bihi. Jangan dikeluhkan. Ya hujan lagi. Soiban nafian. Semua ada nikmatnya. Makanya kalau dengan ilmu kita nggak ada komplain sama Allah. Bahwa la tabdila li kalimatillah tadi. Nggak ada perubahan sudah. Maka tidak ada kerusakan pada setiap ketentuan yang telah Allah tentukan. Kenali Allah dengan benar. Ya. Ini kita banyak nggak kenal Allah, akhirnya keburukan yang kita rasakan. Taib. Kemudian dikatakan pula bahwa penekanan dalam riwayat Imam Ahmad lainnya, wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Berani kita ngomong sekarang. Nabi bilang setelah menjelaskan semuanya, kata Nabi, man amila, siapa yang beramal, mengerjakan satu amal, laisa alaihi amruna, di mana tidak ada landasan agama ya dari kami, gitu ya, raddun,
fahuwa raddun. Udah, cepet tolak. Tolak. Ya, Nabi Muhammad udah bilang la nabiyya ba'di. Ana khataman nabiyyin. Enggak ada nabi setelahku, akulah penutup para nabi. Kalau sok-sok ada yang ngaku nabi, ngaku rasul, jangan dipercaya. Jangan percaya sudah. Ya, herannya di kita ada aja nanti yang percaya, yang yakin gitu. Atau mungkin ritual bid'ah. Sementara Nabi nggak mencontohkan, banyak aja pengikutnya. Berhusnuzon dengan perbuatan bid'ah itu haram hukumnya. Enggak sih, anak yakin cuma Nabi memang belum sempat aja kali dulu. Dia nggak bisa begitu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Itu sudah sempurna. Allah sempurnakan agama bagimu. Enggak ada yang Nabi tinggalkan kecuali beliau sampaikan sudah. Sampai cara buang hajat pun diajarkan. Beliau mengatakan dengan tegas. Maka man amila amalan, siapapun yang beramal dengan sebuah amal, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang tidak kembali kepada apa yang aku contohkan, raddun, tolak. Jadikan statement dalam hati kita, enggak menerima kecuali yang Nabi ajarkan gitu ya. Masya Allah. Jadi jelas ya, ini penekanan tentang hal tersebut yang mendatangkan manfaat insya Allah ya. Dan bahasan akhirnya itu di surat Al-A'raf ayat 157. Ya, ketika Allah berfirman menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan, Allah mengatakan alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladhi unzila ma'hu ulaika humul muflihun. Iya, sering kita dengar kata di ujung azan, hayya 'alal falah, mari kita menang, mari kita sukses. Orang yang beruntung yang dimaksud di sini. Di sini dijelaskan. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Orang yang mengikuti Rasul Muhammad yang dimaksud nabi yang ummi. Nabi yang betul-betul tidak mampu baca tulis ya. Bahkan yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Sementara orang Yahudi, Nasrani tahu nama Muhammad itu ada di kitab suci mereka. Maka mereka rubah itu. Ya'murhum bil ma'ruf. Ini Muhammad enggak nyuruh kecuali yang ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar. Mencegah semua kemungkaran. Karena Allah enggak mungkin berbuat salah. Karena yang dibawa itu Quran. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Di mana Muhammad menyampaikan tentang ajakan berbuat kebaikan dan mengharamkan yang khaba'is, yang buruk-buruk. Wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Iya, di mana ketika beliau menjelaskan tentang keburukan ya, untuk dibuang dari beban-beban dan belenggu-belenggu yang terjadi di masyarakat yang beliau sampaikan. Kemudian maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakan, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada beliau berbentuk Quran. Mereka lah orang yang beruntung. Jadi gini, lebih kepada penekanan bahwa kita coba deh perdalam setiap ritual yang kita lakukan. Nanti kalau kita sudah ngerti tentang ritual tersebut, maka kita akan menjadi penolong Rasul. Contoh yang paling gampang lah. Kita merasakan nikmatnya sholat. Kita punya anak udah. Kita suruh anak sholat, kita akan menolong agama kita. Sholat deh ya Allah. Nggak enak, hidup tuh nggak sholat nggak enak, gersang. Zikir pagi coba deh. Nggak enak nggak zikir pagi, kita ketemu siang begini belum zikir pagi, cemplang. Ya, zikir sore, tidur tenang. Jadi dengan kita memahami syariat, kita tuh nolong agama otomatis. Nggak ada perubahan, ya Allah, nah ngapain lagi ikut kegiatan-kegiatan bid'ah? Bagaimana kau bisa tenang beragama tanpa contoh, nak? Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tolak sudah. Ya, dia bisa ngomong begitu karena dia merasakan nikmatnya ibadah.
Nah di kita ini kadang-kadang nggak berani membela agama karena kitanya belum greget masalah agama. Masjid dilarang didirikan, masjid diginin digituin, kita diem aja ngeliat. Karena kita belum qalbuna, belum mu'allaqun fil masajid. Hati kita belum terikat sama masjid. Kalau sudah terikat, oh kita akan bela. Masalahnya di mana? Kok jadi masjid yang dilarang? No bioskop, no tempat maksiat, no kemarin penggerbekan, no anak-anak muda semuanya LGBT, no di Permata Hijau, no. Coba yang begitu, jangan rumah-rumah Allah yang dilarang, cuma gara-gara hilap di antara kita. Kita tegaskan begitu. Ya, jadi perlu memahami setiap ritual yang kita lakukan untuk mendatangkan semangat membela agama. Walaupun pada akhirnya agama nggak butuh pembelaan kita, karena Allah yang bakal menjaga agama kita. Ya, barakallahu fikum, semoga manfaat insyaallah ya. Taib, silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Jazakallahu khair atas ilmu yang Ustaz berikan pada pagi hari ini. Bagi jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Ya, fadhal. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin bertanya Ustadz. Siap. Saya bertanya mengenai masalah di bulan Rajab. Ada pendapat bahwa puasa di bulan Rajab tanggal 1 sampai tanggal 10 begitu ya. Nah, sementara kalau bulan Rajab itu kan memang bulan mulia yang banyak ibadah. Tapi kalau hanya fokus untuk 1 sampai 10 Rajab itu bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Taib, nah. Ya, Rajab ini merupakan bulan Allah. Di mana pada bulan Rajab ini Allah melipat gandakan kebaikan seperti yang memang diberikan oleh Allah pada bulan-bulan Allah lainnya, gitu ya. Adapun tentang ritual-ritual di dalamnya, ini kita membutuhkan dalil, ya. Karena memang betapa banyak orang yang membuat ritual-ritual dalam kegiatan tersebut sehingga mendatangkan fitnah seperti ritual ya. Berkumpul-kumpul untuk memuliakan Rajab melebihi bulan Ramadan dan lainnya, ini nggak diperbolehkan. Cuma memang beragam khilaf ulama tentang masalah puasa di bulan Rajab ini. Ya, itu bisa kita pelajari di mana ulama ini memberikan hujah dan dalil dengan apa yang disyariatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita tahu bahwa apapun yang dilakukan ini wajib dengan contoh yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita untuk melakukannya gitu loh. Jadi ya sudah tinggal dilihat aja dalilnya tentang ritual-ritual selama di bulan tersebut gitu ya. Taib. Jadi memang ulama menyampaikan riwayat tentang Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW ini beliau melakukan ritual puasa sampai kami berkata nampaknya beliau akan berpuasa seluruh bulan. Namun satu saat beliau tidak berpuasa sampai kami menganggap bahwa beliau pun tidak akan berpuasa selama sebulan.
Karena memang yang sifatnya sunnah ini nggak ditekankan oleh Rasul untuk dijadikan sebuah ritual wajib buat umatnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi silakan yang lain, ada lagi? Fadal. Lakukan ritual di mana ada Senin Kemis di bulan Rajab, ya, ada Ayamul Bid, ya, atau perbanyak ritual. Dan yang terpenting buat para wanita ini, mumpung belum masuk bulan Ramadan, bayarlah hutang. Hutang Ramadan yang lampau di bulan Allah. Rajab itu bulan Allah. Ada lipat gandaan pahala buat kita yang menunaikan hutang tersebut. Karena hutang puasa sifatnya apa? Wajib. Ya, lebih wajib dari puasa sunnah di bulan Rajab itu sendiri. Fadhal, silakan. Ya, silakan. Di bawah Bapak mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Dari Iwan nggak ada Ustaz. Malas ya. Salah. Tapi ya, semoga manfaat insyaallah ya. Yang disampaikan, minta maaf kalau kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita dan semoga Allah selalu berikan keistiqomahan kita dalam berbuat banyak kebaikan insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan pada panitia, kata ada hal yang mau disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.